Ibu, saudara sekalian, sebelum kita mulai kajian kita, terlebih dahulu kita khususkan Al-Fatihah buat murabi kita, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dan keluarganya. Beliau semoga selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bapak Ibu, para jemaah, saudara sekalian, insyaallah tema kita di subuh yang penuh dengan keberkahan ini yaitu mari menanam amal soleh untuk akhirat. Dulu saya masih ingat sering sekali guru kita memberikan nasihat. Tepatnya itu pepatah, bukan hadis, bukan ayat Al-Quran, tapi kalimat ini sangat memotivasi buat kita yang masih terus dalam belajar, wabil khusus dalam melakukan apapun amal soleh yang kita lakukan. Bunyi nasihatnya kurang lebih seperti ini. Wahai anak-anakku, jika kalian menanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi jika kalian menanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Mungkin juga ada padi, Pak, tapi paling dibawa burung. Kalau burung terbang paling jatuh, ya. Itu pun jarang sekali. Dan sering diulang-ulang, waktu mau ngaji, kadang mau sholat, sering diingatkan, wahai anakku, jika kalian nanam padi, rumput tidak akan tumbuh. Jika kalian nanam rumput, kebalik ya. Jika kalian nanam padi, rumput pasti tumbuh. Jika kalian nanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Kemudian kita nggak paham apa maksudnya. Namanya anak kecil nggak paham. Sebagian teman-teman nanya, apa yang dimaksudkan dengan kalimat tersebut? Dia bilang gini, jika kalian mengharapkan akhirat, walaupun amal itu kelihatannya berbentuk amal dunia, tapi mengharapkan akhirat, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kalau contoh di kalangan siswa bisa membersihkan pekarangan gitu. Walaupun dia nggak sholat, tapi bersih-bersih gitu. Dia niatkan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu bernilai nanti pahala di akhirat. Dan dia bilang gini, jika kalian mengharapkan pahala akhirat, insyaallah dunia itu tidak akan tinggal. Kalian pasti suatu saat akan mendapatkan kehidupan yang layak, dan kalian pasti suatu saat tidak akan, katakanlah, dalam kemiskinan yang sangat parah,
dan insya Allah kalian mendapatkan akhirat dan dunia itu pun akan ikut. Tapi kebalikan, kalau kalian mengharapkan dunia semata, katakanlah contohnya belajar Quran, niat buat dunia. Sederhananya gini, waktu itu kan kita sering diundang segala macam. Dia bilang ya diundang itu ya hadiri, lagi-lagi mengharapkan, menghormati, kemudian memuliakan yang mengundang. Kemudian itu juga anjuran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadiri undangan. Tapi jangan fokus namanya undangan, pasti di situ banyak makanan yang enak. Dan jangan lupa, dulu kan niat yang benar, yang ini kalian belajar Quran, kalian sholat, kalau diniatkan hanya untuk dunia semata dan akhiratnya tidak akan ikut. Jadi nasihat ini kemudian saya coba padukan dengan nasihat, ada lagi nasihat ulama dalam suatu pertemuan. Dia mengistilahkan dunia ini tempat kita bercocok tanam untuk akhirat. Oke, temanya saya jadikan bercocok tanam buat akhirat. Para jamaah Bapak Ibu saudara sekalian, dalam panggilan azan ada kalimat hayya 'alal falah. Jadi jawabannya kan kalau Allahu Akbar, tapi hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat falah, hayya 'alal falah, mari meraih kemenangan. Ya. Dan kalau diartikan kemenangan, pasti ada perlombaan. Gak mungkin saya menang tapi gak ada lombanya. Nah, perlombaan kalau dipanggil dengan suara azan, pasti banyak sekali tantangan yang kita hadapi sebelum datang ke masjid. Pas bunyi azan, hayya 'alal falah, apalagi kalau subuh, tunggu habis azan dulu, nah, pasti banyak ujiannya. Kalau yang dulu kita masih ingat waktu masih kuliah, itu dibuatkan alarm. Kadang alarmnya dipindahkan, sudah hayya 'alal falah, alarmnya tetap bunyi sebelum azan, tapi kadang dipindahkan. Banyak yang harus dilalui dalam menuju ini sampai nanti benar-benar melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah. Nah, di sini sebagian mengistilahkan atau menggambarkan bahwa dunia ini tempat bercocok tanam untuk nanti di akhirat. Dan kita tahu seseorang yang ahli dalam pertanian pasti dia sangat teliti sekali. Satu, sebelum bercocok tanam, dia akan pilih tanah yang tepat, tanah yang bagus, tanah yang subur. Kemudian setelah dia dapatkan tanahnya, tanah yang subur, tanah yang bagus, dia akan pilihkan bibit yang terbaik buat untuk ditanam. Dan setelah mendapatkan bibit, kemudian dia pilih dulu, ini bibit yang unggul, kemudian ini bibit yang sedang, ini bibit yang kurang bagus. Setelah ditanam, dia tahu cara merawatnya. Dia tahu cara merawatnya. Dan kemudian dia tahu musim panennya. Kan banyak seorang petani pas nanam-nanam, tak tahu pas waktu panen gagal panen. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quranul Karim, nanti kalau
silakan Bapak Ibu baca di akhir-akhir surah Al-Baqarah atau di juz 3 awal. Itu banyak ayat-ayat berkaitan dengan sedekah. Dan di situ Allah menjelaskan berlipat-lipat. Nanti itu digambarkan satu yang kita sedekahkan tumbuh seperti pohon yang bercabang, kemudian cabangnya ini terus bertambah-tambah. Dan di situ banyak ayat menggambarkan bagaimana amal yang dilakukan dengan baik. Dan di situ juga nanti digambarkan seseorang yang mengungkit-ungkit sedekahnya akan dihapus seperti air yang nanti menghapus debu-debu yang di atas batu ketika saat turun hujan. Semua batu-batu itu bersih tanpa sisa. Dan itu menggambarkan seseorang yang telah sedekah atau memberikan sesuatu dengan yang lain, lalu sesuatu itu dia ungkit-ungkit. Kemudian bahkan ada lagi kalimat sebelumnya, nanti seseorang yang sedekah atau tidak memberikan sedekah malah mengeluarkan kalimat cacian, makian. Nanti itu kalimat tersebut sangat tidak bagus buat diri dia secara pribadi, bukan hanya buat orang lain. Dan ini mari waktu sisa umur yang Allah berikan ini, mari kita tanam dengan sebaik-baiknya. Dan kita pahami waktunya, kita pahami apa istilah kalau tanam itu Bapak Ibu? Hamanya. Ya. Mungkin kalau dalam amal ibadah, hamanya itu ya bukan seperti tanaman. Kalau tanaman, contoh, Bapak Ibu nanam padi, itu banyak musuhnya. Nanti kalau pas berbuah, musuhnya burung. Jadi burung kalau di daerah itu ya, nanti itu ada musiman, ada tikus. Tapi kalau dalam amal ibadah tentu lain lagi. Lain lagi ujiannya, lain lagi hamanya. Di situ ada godaan syaitan. Di situ ada riya. Di situ ada macam-macam ujiannya. Nah, ada ungkapan dari seorang ulama, banyak juga seorang petani yang ahli dalam pertanian, dia tidak perhatikan pertaniannya setelah dia tanam. Dia tidak perhatikan, hanya mengharapkan hasil akhirnya. Dia tidak perhatikan bagaimana cara menghalau hamanya. Banyak seorang petani tapi gagal pas mau panennya. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, jangan sampai nanti ini di akhirat kita kurang bagus hasil tanaman yang kita lakukan di akhirat, di dunia ini. Dan